Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama saya Dewi Irnawati dari UPT SPF SDN 140 Kalenasar bersama rekan saya Imam Munandar SPD dari UPT SPF SD Negeri 139 Lamanda. Dan bersama rekan saya pula kami Duding SPD dari UPT SPF SDN 153 Tombol. Dan untuk coaching supervisi akademik ini akan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Pak Kamil akan melakukan proses coaching terhadap kuncinya. Sebelum itu saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang saya nilai pada saat Pak Kamil berproses melakukan coaching. Yang mana yang akan saya nilai itu adalah bagaimana Pak Kamil mampu melakukan coaching dengan alur tirta. Kemudian Pak Kamil juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya ini mampu merespon atau menjawab pula pertanyaan-pertanyaan yang baik dari Bapak. Selanjutnya proses coaching ini ada perlu Bapak ketahui prinsip coachingnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya sebelum proses coaching Bapak lakukan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana Bapak akan kembangkan pada saat proses coaching. Ya, jadi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak terutama adalah present atau mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan kedua Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak akan kembangkan mulai dari present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi bagian mana yang spesifikasi yang ingin diobservasi? Ya, jadi yang mungkin yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi begitu ya Pak. Ya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya akan berusaha mengcoaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga ia mampu menyelesaikan permasalahannya Pak. Jadi begitu Pak. Jadi cukup sekian dulu pertanyaan dari saya Pak. Ini adalah tahap pra-observasi. Selanjutnya setelah Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya, akan ada pertanyaan selanjutnya. Cukup sekian Pak. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Apakah boleh saya berbicara dengan Bapak? Ya, ada apa emangnya? Jadi begini Pak, saya ingin sharing tentang permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Oh begitu ya, bisa. Ya Pak, jadi harapan saya setelah berbincang dengan Bapak, saya menemukan ide ataupun solusi terkait permasalahan saya yang saya hadapi di kelas ini. Baik, berarti Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi di kelas. Memangnya masalahnya seperti apa ya Bu? Jadi begini Pak, di kelas itu saya menemukan seorang siswa yang sangat jahil, suka mengganggu temannya sehingga terkadang menimbulkan pertengkaran di kelas, seperti itu Pak. Oh seperti itu. Apakah Ibu sudah mencari penyebab
kenapa sehingga kenapa sehingga bisa terjadi masalah yang semacam itu? Sepertinya murid ini memang mengharapkan perhatian yang lebih Pak, dan kesadaran dalam dirinya siswa ini memang kurang. Oh, jadi murid ini berbuat seperti itu karena mengharapkan perhatian yang lebih. Memang kurangnya kesadaran dalam dirinya. Apakah ibu sudah tahu faktor yang mempengaruhi sehingga siswa ini seperti itu? Ya itu tadi Pak, jadi murid ini memang mengharapkan perhatian lebih dan kurangnya pemahaman nilai-nilai kebajikan dalam dirinya Pak. Oh, seberapa besar sih harapan ibu terhadap masalah ini? Ya harapan saya semua murid saya di kelas itu bisa saling menghargai, saling menghormati. Kemudian saya harap lingkungan belajar akan tercipta kondisi yang aman dan kondusif. Itu sudah sangat bagus. Dan menurut ibu, langkah apa yang anda bisa ambil dari kasus ini? Ya harapan saya mereka ingin memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka lebih tidak lagi jahil satu sama lain dengan temannya dan berhenti membuat kegaduhan di kelas, serta bisa menghargai dan saling menghormati temannya Pak. Oh, luar biasa ibu. Kapan akan melaksanakan pendekatan personal kepada murid ibu? Ya setiap ada kesempatan Pak, misalnya di sela-sela saya mengajar di kelas dan mungkin juga di waktu jam istirahat. Baik Bu, apakah komitmen tentang rencana yang ibu laksanakan? Ya tentunya saya akan melaksanakannya secara terus-menerus Pak, secara konsisten sampai ada perubahan pada diri anak itu ke arah yang tentunya perubahan yang saya maksud ini perubahan ke arah yang lebih baik. Kira-kira siapa saja yang ibu ingin libatkan dalam hal ini? Yang ingin saya libatkan tentunya orang tua siswa dan juga kepala sekolah, dan tidak lupa pula rekan sejawat pun saya akan libatkan, dan saya akan membimbing anak ini agar memiliki sikap yang lebih baik lagi dan memiliki nilai kebajikan pada dirinya. Berarti kolaborasi ya Bu yang ingin ibu terapkan. Lalu bagaimana tindak lanjut yang ibu ingin lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini pada murid-murid saya, serta menjalin kolaborasi dengan yang baik tentunya kepada orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Oh, jadi ke depannya ibu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa. Nah, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Pak, sedikit lega dan saya sedikit mampu menghadapi murid-murid saya yang jahil, sehingga saya memiliki ide agar mereka tidak menimbulkan kegaduhan lagi. Alhamdulillah. Apa ada hal lain yang ingin ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Mari Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi alhamdulillah Bapak telah melakukan proses coaching coachingnya pada sesi pasca observasi kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi pada saat proses coaching Pak, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi itulah apa yang sudah disampaikan. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan ini. Alhamdulillah itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak kami juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya ini juga mampu meresponnya dengan baik. Lanjut Pak, kemudian pertanyaan sebelum kita tutup sesi kali ini, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang Bapak lakukan tadi?
Oke, jadi di sini Pak yang ingin lebih memahami lagi dan terus belajar untuk mengembangkan proses coaching sehingga ke depan lebih baik lagi daripada hari ini.